Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kami tim penyuluh KPP LT3 dalam podcast Meja Lipat Mengenal Pajak Lebih Tepat. Baik Pak Dadang, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Mbak Retna juga sehat ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik kawan pajak, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tema terkait revaluasi aktiva tetap. Mungkin beberapa kawan pajak sudah familiar dengan istilah ini karena khususnya di KPP BUMN ini sering ada ini Pak ya, semacam merger, betul, ya, semacam itu Pak ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya lebih detail ya Pak. Ya. Oke, kita mulai saja. Kepada Pak Dadang sebagai narasumber, ini kita ngobrol ya Pak ya. Ya, kita ngobrol saja Mbak. Santai ya, baik Pak. Di sini sebenarnya revaluasi aktiva tetap itu apa nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Retna. Selamat siang kawan pajak semuanya. Yang dimaksud dengan revaluasi aktiva tetap adalah kegiatan penilaian kembali aset dari perusahaan yang mana ada kemungkinan besar dilakukan penilaian tersebut karena ada terjadi perbedaan nilai gitu dengan kondisi yang ada di pasaran, sehingga perlu dilakukan penilaian gitu. Kalau itu dilakukan penilaian kembali Pak ya, berarti ada semacam penilaian baru Pak ya? Ya betul. Ya. Nah kalau dari segi fiskal sendiri bagaimana Pak? Dari aspek perpajakannya, ini kan kita mengacu kepada Undang-Undang PPH pasal 19 ya, karena diatur kurang lebih bahwasannya penghasilan atas selisih dari penilaian aktiva tetap tersebut itu merupakan objek pajak penghasilan. Oh, berarti ada dikenakan PPH mungkin final ya Pak ya? Iya betul. Karena ada selisih dari penghasilan semacam itu ya, penghasilan dari revaluasi ini sendiri. Baik Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira bagaimana nih Pak perusahaan ini yang bagaimana yang bisa mengajukan revaluasi ini Pak? Ya. Pada dasarnya perusahaan yang dapat mengajukan revaluasi itu adalah subjek pajak badan ya, subjek pajak badan dalam negeri. Kemudian bisa juga bentuk usaha tetap gitu, jadi luar negeri, betul. Jadi badan luar negeri, badan asing, tapi dia memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Nah, tidak termasuk. Nah ini dikecualikan nih, tidak termasuk kalau misalnya wajib pajak badan itu melakukan laporan keuangannya dalam bahasa asing dan juga menggunakan mata uang asing, ya, dolar Amerika. Dan satu lagi nih yang perlu dicatat, persyaratan untuk memperoleh izin melakukan penilaian kembali aktiva tetap, yaitu bahwa wajib pajak badan itu sudah memenuhi semua kewajiban perpajakannya sebelum dilakukan tahun penilaian. Harus tidak ada tunggakan, iya betul. Lapor SPT, baik masa atau tahunan. Jadi harus semua harus clear ya Pak. Iya, berarti ada tax clear yang mungkin nanti bisa di penuhi dulu Pak ya oleh wajib pajak. Baik. Nah kemudian terkait revaluasi ini objeknya apa aja Pak yang bisa dilakukan penilaian kembali? Iya. Jadi revaluasi aktiva tetap ini aturan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2008, yaitu penilaian kembali aktiva tetap itu bisa dilakukan terhadap yang pertama seluruh aktiva tetap termasuk tanah yang berstatus hak milik dan hak guna bangunan. Gitu. Kemudian yang kedua, seluruh aktiva tetap
itu tidak termasuk tanah gitu. Oh. Nah, ini aktiva tetap ini harus berada di Indonesia gitu ya lokasinya. Kemudian nyata-nyata bahwa aktiva tetap itu diperuntukkan atau dimanfaatkan untuk produksi. Pada intinya dia bisa dia bisa membantu perusahaan dalam rangka memperoleh penghasilan gitu. Jadi ada pengecualian terkait asetnya, bahwa yang bisa dilakukan itu pertama ada di Indonesia. Betul. Kemudian yang kedua itu tidak boleh berwujud tanah. Betul Pak ya? Tanah termasuk gitu. Kalau tanahnya berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Atau bisa juga dilakukan penilaian atas aktiva tetap tanpa tanah seperti itu. Jadi terlepas ya. Iya. Baik. Jelas sekali nih Pak Dadang. Baik kawan pajak, ini kayaknya menarik ya. Semakin kita lanjut diskusi, kayaknya semakin ada wawasan baru. Nah lanjut Pak ya. Kemudian untuk jangka waktu penilaian itu berapa lama Pak? Kira-kira yang bisa diajukan gitu? Sesuai ketentuan untuk penilaian kembali aktiva tetap itu bisa dilakukan atau dalam jangka waktu 5 tahun ya. Kepemilikannya Pak? Iya, jadi kalau misalnya belum lewat jangka waktu 5 tahun, itu tidak diperbolehkan lagi melakukan penilaian aktiva tetap. Berarti harus memenuhi 5 tahun ya Pak ya? Betul. Tidak boleh kurang, tapi boleh gitu ya? Ya minimal 5 tahun lah gitu. tadi. Kecuali untuk tujuan komersial ya. Untuk tujuan komersial dia harus taat asas. Artinya dia mengacu ke prinsip akuntansi yang berlaku umum gitu ya. Jadi dia harus melakukan revaluasi setiap tahunnya, secara periodik gitu, setiap tahunnya. Rutin ya Pak ya? Betul, betul Pak. Baik, semakin menarik juga nih teman-teman ketika kita bertanya kepada Dadang nih, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Dan terkait ini Pak, metode revaluasi, kira-kira nantinya tuh wajib pajak bisa memilih nggak terkait metode revaluasi Pak? Ya. Kalau dalam perspektif Asal ya? perspektif Fiskal? ilmu penilaian gitu, properti, nah itu kan ada 3 metode penilaian properti ya, penilaian aset. Yang pertama itu penilaian dengan metode data pasar, ya. Kemudian ada juga metode biaya atau cost approach. Gitu. Nah yang betul. Kemudian yang ketiga itu ada metode pendapatan atau income approach, gitu ya. Nah ketiga metode penilaian ini sudah diakui secara standar penilaian Indonesia gitu. Namun kalau misalnya dalam bicara tentang ketentuan perpajakan, ini di ketentuan perpajakan itu tidak menunjuk atau tidak merujuk kepada satu metode gitu. Jadi sepanjang penilaian itu memenuhi standar penilaian, ya kita tidak secara rigid harus pakai metode tertentu gitu. Itu diperbolehkan ya Pak? Betul. Oke, baik Pak. Kemudian bagaimana Pak terkait dengan penyetoran PPh yang tadi Pak kan di awal kan ketika ada selisih, kemudian terdapat objek PPh di situ, kemudian wajib pajak harus membayar PPh-nya. Teknis pembayaran bagaimana Pak? Apakah boleh dicicil atau bagaimana itu? Ya. Mungkin kan besar ya Pak, mungkin itu asetnya besar ya. Bagaimana Pak? Jadi kita memberikan kebijakan kalau misalnya memang terdapat selisih lebih dari kegiatan penilaian aktiva tetap ini, wajib pajak diperbolehkan untuk mengangsur ya, mencicil lah seperti itu. Itu dalam jangka waktu 12 bulan. Masih diberikan dispensasi bagi wajib pajak apabila memang keberatan kalau sekali pembayaran. DJP memberikan fasilitas ya Pak, seperti itu ya. Keringanan lah gitu ya, dalam 12 kali atau 12 bulan ya. pembayaran. Baik Pak.
Jadi tarifnya sebesar berapa nih Pak untuk yang tadi Pak selisih itu Pak? Untuk tarifnya itu ditetapkan sebesar 10% dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap. Baik, mantap sekali penjelasan dari Pak Dadang. Kemudian kira-kira Pak kalau ada kasus gini Pak, aktiva itu telah dilakukan evaluasi, namun dilakukan juga pengalihan atau mungkin penjualan atau segala macam pengalihan hak lah. Itu bagaimana Pak? Apa namanya perlakuannya Pak? Ya. Baik, jadi kan kalau misalnya sesuai ketentuan perpajakan, itu aset itu dibagi dalam 4 golongan ya. Ya, Golongan ada golongan 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 gitu ya. Nah ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu termasuk kelompok aset tetap non tanah dan bangunan gitu ya. Nah kemudian ini apabila dia dipindah tangankan itu dia sebelum habis masa manfaatnya gitu ya. Nah kemudian untuk kelompok 3 dan kelompok 4 dalam bentuk tanah dan bangunan itu kalau misalnya dia dialihkan dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun, nah itu bisa dikenakan PPh final tambahan yang sebesar 10% juga gitu. Jadi mesti dilihat Pak ya, tadi terkait dengan jangka waktu penyusutan ya Pak, masa manfaat penyusutan. Nah ini ada lagi nih Pak, kira-kira Pak kalau untuk wajib pajak yang hendak melakukan revaluasi aktiva ini kira-kira mengajukannya kemana Pak? Atau bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak? Ya. Untuk wajib pajak badan yang akan melakukan kegiatan penilaian kembali aktiva tetap, itu permohonan diajukan ke Kanwil ya, Jadi bukan di KPP ya Pak ya? Ke kantor wilayah di mana wajib pajak tersebut berada. Ya. Nah, kemudian dilampiri oleh ya tentu fotokopi identitas, NPWP, NPWP badan, kemudian NPWP pengurus, kemudian laporan keuangannya juga, kemudian daftar aset yang akan dinilai, itu. Kemudian juga ada laporan penilaian dari kantor jasa penilai yang ditunjuk. Gitu. Jadi harus ada persyaratan formal ya Pak ya. Betul. Kira-kira Pak jangka waktu penetapan revaluasi itu berapa lama Pak? Jangka waktu penetapan revaluasi itu kurang lebih 30 hari. 30 hari maaf Pak. Iya, siap Pak. Kita revisi ya Pak ya. 30 hari ya kawan pajak ya. Jadi pengajuannya ke kantor wilayah setempat, jadi bukan ke KPP, dan kemudian akan diproses dalam waktu 30 hari kerja ya. Kemudian terakhir nih Pak, sebelum kita tutup nih podcast kita, apa yang disampaikan Pak yang disampaikan badan untuk wajib pajak nih, kira-kira apa ya? Pesan-pesan gitu ya, ya. Gitu ya untuk wajib pajak nih. Iya, baik. Sebenarnya kegiatan revaluasi aktiva tetap ini juga sebenarnya untuk membantu wajib pajak, gitu kan. Yang pertama, wajib pajak bisa mengupdate, gitu ya, mengupdate kondisi nilai dari aset yang dia miliki, gitu kan. Terkadang nilai dari suatu aset itu bisa saja meningkat atau dia sudah tidak mencerminkan nilai pasar gitu. Ada aset-aset yang sifatnya menurun, terdepresiasi, misalnya seperti mesin gitu ya. Ada pula aset-aset tetap yang sifatnya memang terus terjadi kenaikan seperti tanah gitu ya, kan dia terus mengalami kenaikan gitu. Nah, pada saat sifat dan jenis-jenis aset tersebut tidak dilakukan penilaian kembali, jadi si perusahaan ini kurang mendapatkan update terhadap nilai dari aset tersebut gitu. Makanya disinilah manfaat dari kegiatan penilaian aktiva tersebut gitu. Nah ini juga bisa dimanfaatkan, jadi nanti nilai dari aktiva tetap tersebut
bisa nanti disesuaikan menjadi dasar nilai yang baru untuk melakukan penyusutan lagi seperti itu. Mungkin reprofiling ini Pak Betul, ya di betul. laporan keuangan wajib pajak ya. Iya. Mungkin akan semakin update, jadi mungkin juga stakeholder juga akan semakin apa ya, percaya atau Iya. lebih ini lah ya, yakin ya Pak ya. Yakin, Baik. betul. Ya, terima kasih Pak Dadang, penjelasannya cukup menarik, cukup jelas, dan semoga bermanfaat bagi kawan pajak semua. Amin. Dan kami di akhir kata ini, di akhir podcast ini akan menyampaikan sedikit pantun. Sungguh indah burung cendrawasih, kekayaan Pulau Papua. Di ujung acara kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak semuanya. Mohon maaf, kami pamit undur diri.